Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Mudaththir 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tubqi wa la tadar. Lawahatul lil bashar 'alaiha tis'ata asyar. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastayqinal ladina utul kitaba wa yazdadal ladina amanu imana wa la yartabal ladina utul kitaba wal mu'minun wa liyaqulal ladina fi qulubihim maradu wal kafirun mada aradallahu bihada matala kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Shadaqallahu maulana azim. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la tubqi wa la tadar. Neraka sakor itu tidak menyisakan dan tidak meninggalkan syai'an min lahmin wala asabin illa ahlakathu. Neraka sakor itu tidak menyisakan dan tidak meninggalkan syai'an sedikit pun min lahmin wala asabin dari daging dan urat illa ahlakathu kecuali neraka sakor itu akan menghancurkannya. Tsumma ya'udu kama kana, lalu ia kembali seperti sedia kala. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Hancur jadi lagi, hancur jadi lagi, hancur jadi lagi. Seperti itu orang-orang yang tinggal di neraka. Ada di dalam kitab Mukhtasar Qurtubi, Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril, kalau di dunia ada hitungan tahun, bulan, dan hari, bagaimana orang yang tinggal di neraka? Kata malaikat Jibril, as-sanatu biha khamsumi'ati syahrin. Setahun di neraka itu adalah 500 bulan. Wa syahru biha khamsumi'ati yaumin. Satu bulan di neraka itu adalah 500 hari. Wal yawmu biha khamsumi'ati sa'atin.
dan satu hari di neraka itu adalah 500 jam. Itu keterangan terdapat di dalam kitab Mukhtasar Qurtubi. Jadi setahun di neraka 500 bulan. Satu bulan di neraka 500 hari. Satu hari di neraka 500 jam. Lawahatun lil bashar. Neraka sakor itu adalah pembakar kulit manusia. Muhriqatun lidhahiril jildi. Neraka sakor itu muhriqatun, membakar, lidhahiril jildi, bagi bagian luar kulit. Dikatakan lawahatun lil bashar muhriqatun lidhahiril jildi. Neraka sakor itu adalah membakar bagian luar kulit. Ini namanya min babi dzikril juz'iyyah wa iradatil kulliyah. Neraka sakor itu membakar bagian luar kulit. Ini maksud dari penyebutan sebagian, artinya adalah keseluruhan. Ya, orang kalau udah masuk ke neraka ya habis semuanya, bukan hanya terbakar bagian luarnya. Dalam kajian ilmu tafsir, penyebutan kata takut itu bisa disebut dengan al-khawf, bisa disebut dengan al-khasyah, bisa disebut dengan al-haibah, bisa disebut dengan ar-rahbah, bisa disebut dengan al-wajdu. Itu semuanya artinya takut. Bedanya al-khawfu lil mudnibin. Orang yang berdosa memiliki rasa takut, maka takutnya disebut dengan al-khawf. Al-khasyah lil alimin. Orang yang berilmu memiliki rasa takut, takutnya disebut dengan khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-haibah lil arifin. Para kekasih-kekasih Allah, para al-arif billah, memiliki rasa takut, maka takutnya itu disebut dengan haibah. Warahbah lil abidin. Orang yang ahli ibadah memiliki rasa takut, takutnya itu disebut dengan ar-rahbah. Wal wajdu lil muhibbin. Dan orang yang cinta kepada Allah memiliki rasa takut, maka takutnya disebut dengan al-wajdu. Alaiha tis'ata asyar. Atas neraka sakor itu 19. Malakan khazanatuha, malaikat-malaikat yang menjaganya. Ketika Nabi Allah Adam itu butuh api untuk masak, maka dia minta kepada malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril mengambil api dari neraka jahanam seukur biji korma. Ketika malaikat Jibril akan turun ke dunia ini membawa api dari neraka jahanam sebesar biji korma, maka datanglah malaikat Zabaniyah, datanglah malaikat Malik dan berkata, wahai Jibril, seandainya api neraka jahanam sebesar biji korma diletakkan di muka bumi itu, maka hancurlah bumi sejadi-jadinya dan hancurlah 7 lapis langit sejadi-jadinya. Akhirnya oleh malaikat Malik
ukuran neraka sebesar biji korma itu dibelah menjadi 70 bagian. Yang 69 dibalikin ke neraka jahanam, yang satu bagian dicelupin ke dasar samudra 70 kali celupan, lalu keluarlah asap-asap. Maka diambillah asap itu, diberikan untuk proses masaknya Nabi Allah Adam dan anak cucu keturunannya sampai hari kiamat. Jadi api kita ini hanya asap-asap dari 70 bagian api neraka jahanam yang telah dibelah dengan 70 bagian yang telah dicelup ke dasar samudra 70 kali celupan. Qala ba'dul kuffari, berkata sebagian orang-orang kafir, wa kana qawiyan syadidal ba'si, dan orang kafir itu adalah orang yang kuat, yang memiliki tenaga yang besar. Dia bilang, ana akfikum sab'ata asyara wa kuni antumut naini, aku sanggup menghadapi 17 malaikat itu. Waqfuni antumut naini, dan cukuplah untukku kalian 2 malaikat itu. Ini kalimatus istihza, kalimat-kalimat mengolok-olok dari apa yang disampaikan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, alaiha tis'ata asyar, neraka sakor itu dijagain 19. Alaiha tis'ata asyar, atas neraka sakor itu ada 19 malaikat. Kata itu orang kafir, dari 19 malaikat aku menghadapi 17, nanti sisanya 2 malaikat kalian yang menghadapi. Ngejek-ngejek itu namanya. Ana akfikum sab'ata asyar waqfuli antumut naini, aku sanggup menghadapi 17 malaikat itu, dan cukuplah untukku bagi kalian 2 malaikat. 17 malaikat nanti aku yang menghadapinya, aku sanggup melawannya, aku sanggup menentangnya. Nanti kalian lawan 2 malaikat. Qala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan, dan tiada kami menjadikan penjaga neraka itu illa malaikatan, melainkan dari bangsa malaikat. Ai fala yutaquna, artinya maka tiada akan mampu mereka menghadapinya. Kama yatawahhamuna, sebagaimana hayalan mereka, sebagaimana ilusi-ilusi mereka. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladina kafaru, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu, artinya jumlah malaikat ada 19 yang ada di neraka sakor itu, illa fitnatan lilladina kafaru, melainkan untuk jadi cobaan, ujian, fitnah bagi orang-orang kafir. Wa ma ja'alna iddatahum dalika, dan tidaklah kami menjadikan jumlah malaikat itu illa fitnatan, kecuali menjadi fitnah, dolalan, menambah kesesatan,
lilladina kafaru, untuk orang-orang yang kafir. Bi an yaqulu, yaitu mereka berkata, lima kanu tis'ata asyara, mengapa jumlah mereka itu 19? Kalau orang-orang yang beriman ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mereka sami'na wa ata'na, mendengar, mentaati. Kalau orang-orang kafir dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka sami'na wa asayna, dengar tapi mengingkari. Maka orang-orang yang kembali kepada Allah itu disebut dengan taubat. Dan taubat adalah bentuk masdar dari akar kata taba yatubu taubatan, kembali. Berarti orang yang taubat itu hakikatnya adalah orang yang kembali kepada Allah. Maka at-taubah salasatu aqsam. Taubat itu ada 3 bagian. Awwaluhat taubah, wa awsatuhal inabah, wa akhiruhal aubah. Yang pertama disebut dengan taubah. Yang kedua disebut dengan inabah. Yang ketiga disebut dengan aubah. Baik taubat, baik inabat, baik aubat, itu adalah maknanya kembali. Bedanya, faman taba khafal uqubah bahwa sahibut taubah, orang yang kembali kepada Allah lantaran takut dengan adab Allah, lantaran takut kepada siksaan Allah, bahwa sahibut taubah, maka dia disebut dengan sahibut taubah, orang yang memiliki taubat namanya. Yang kedua, faman taba roja al-matsubah bahwa sahibul inabah, orang yang bertaubat mengharapkan ganjaran, mengharapkan surga, mengharapkan balasan, bahwa sahibul inabah, maka dia disebut dengan sahibul inabah. Yang ketiga, faman taba hibdan au qiyaman bil ubudiyah la rabbata fit thawab wa la rabbata minal iqab bahwa sahibul aubah, orang yang bertaubat kepada Allah dalam keadaan menjaga dan menegakkan hak-haknya Allah, menunjukkan penghambaan dirinya di hadapan Allah, la raghbata fit thawab wa la rahbata minal iqab, dia tidak mengharapkan balasan, dia tidak takut terhadap siksaan, maka dia disebut dengan sahibul aubah, yang paling tinggi dari derajat-derajat sebelumnya. Liyastaiqinal ladina utul kitaba wa yazdadal ladina amanu imana wa la yartabal ladina utul kitaba wal mu'minun, supaya yakin orang-orang yang diberikan Alkitab dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya, dan orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu. Liyastaikina, lamnya disebut dengan lamu likai, tufidun nasban, yang artinya agar, supaya. Liyastaikina, agar supaya menjadi yakin. Liyastabina, agar supaya menjadi jelas.
alladzina utul kitaba, untuk orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu Taurat dengan bahasa Ibraninya, Zabur dengan bahasa Kibutinya, Injil dengan bahasa Suryaninya. Nah, itu disebut dengan ahlu kitab. Syarat yang kedua disebut dengan ahlu kitab adalah min bani Israel, anak cucu dari keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu namanya ahli kitab. Kalau orang Amerika agamanya Kristen, tapi bukan dari anak cucu dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim, itu bukan dikatakan ahlu kitab. Orang Indonesia itu kan Kristen, tapi bukan anak cucu keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim, itu bukan dikatakan ahlu kitab. Jadi syarat orang itu disebut dengan ahlu kitab, yang pertama dia adalah yang benar-benar diberikan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Zabur dengan bahasa Kipti, Taurat dengan bahasa Ibrani, Injil dengan bahasa Suryani, dan syarat yang kedua adalah wahum min bani Israel, ai min bani Yakub bin Ishak bin Ibrahim, anak cucu dari keturunannya Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, barulah mereka disebut dengan ahlu kitab. Ai alladzina utul kitaba, orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab. Ai al-yahudu, yaitu orang-orang Yahudi. Sidqon nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, akan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kaunihim tis'ata asyara, pada jumlah malaikat penjaga neraka adalah tis'ata asyara, 19. Al-muwafiqu lima fi kitabihim, adalah bertepatan dari segala sesuatu yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Mau di Taurat, di Zabur, di Injil disebutin bahwa penjaga neraka itu ada 19. Maka Al-Quran pun menyebutkan bahwa penjaga neraka itu 19, sehingga cocoklah keyakinan orang ahli kitab dengan keyakinan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama, Al-Quran menyebutkan 19, di kitab-kitab terdahulu juga menyebutkan 19, untuk menambah keyakinan ahlu kitab bahwa agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad adalah sama, agama samawi, agama yang datang dari langit, agama yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan man ishtaqa ilal jannah sara'a ilal khairat, wa man ashfaqa minan nar intaha anisyahawat. Orang yang nak rindu sorga, ingin masuk sorga, cirinya adalah dia bergegas melakukan amal soleh. Sedangkan orang yang merasa takut sama neraka, takut terhadap azab Allah, maka cirinya adalah dia mampu menghentikan dirinya, mengendalikan dirinya dari hawa nafsu yang menyesatkan. Itu namanya bukti, dalalatul iltizam, bukti dari sebuah pengakuan. Cinta gak sama surga? Cinta. Cirinya apa? Tandanya apa? Buktinya apa? Bukti orang yang cinta sorga, bukti orang yang ingin masuk sorga adalah saro'a ilal khairat, bergegas melakukan amal soleh, bergegas melakukan kebaikan, bergegas melakukan ketaatan. Itu bukti namanya.
Lalu orang yang takut terhadap siksaan Allah, takut terhadap neraka, maka cirinya intaha anis syahwat, mampu menghentikan dirinya dari ajakan hawa nafsu yang menyesatkan. Karena di hati kita itu ada khawatir namanya, bisikan-bisikan, jam'uhu khawatir, jamaknya khawatir. Maka ada khawatir ilahiyah, ada khawatir syaitaniyah, ada khawatir nafsaniyah. Kalau bisikan yang mengajak kepada ketaatan, mengajak kepada ibadah, mengajak kepada kebaikan, itu sudah dapat dipastikan khawatir ilahiyah. Itu bisikan ketuhanan tuh. Tahajud, 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 duha, 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 baca Quran, sodaqah, sodaqah, zikir, zikir, banyak sholawat, sholat berjamaah, melakukan ibadah, ketaatan, itu khawatir ilahiyah. Kalau yang mengajak kepada keburukan, perbuatan kemaksiatan, yang melalaikan dan sebagainya dari keburukan, itu namanya khawatir syaitaniyah dan khawatir nafsaniyah. Berasal dari bisikan setan, berasal dari bisikan nafsu. Untuk bedainnya, ini khawatir syaitaniyah atau khawatir nafsaniyah, biasanya kalau bisikan setan itu ganti-ganti cara. Digoda dari cara A, nggak bisa ganti cara B, nggak bisa ganti cara C, nggak bisa, terus berganti-ganti. Itu dapat dipastikan khawatir syaitaniyah. Mabok, 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 enggak, saya enggak doyan mabok. Judi, 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 slot, slot, slot. Kalau boleh cerita, ini buat pelajaran. Itu di PT Yamaha Musik. Ada karyawan minta resign gara-gara punya utang 700 juta. Setelah dipres, sebabnya apa? Punya utang sampai sebesar itu. Pinjaman online. Gara-gara main judi slot. Sampai nominalnya 700 juta. Dia berharap resign dapat pesangon biar bisa nutupin utang. Ternyata pesangonnya hanya 300 juta. Masih punya utang 400 juta. Utang 400 juta, kerjaan kagak. Mau nyari duit kemana? Itu gara-gara apa itu? Judi. Ini bukannya aib, tapi menjadi pelajaran bahayanya judi. Jadi cara setan itu begitu. Mabok, mabok, mabok. Enggak, saya enggak doyan mabok. Ganti cara. Judi, judi, judi. Saya enggak doyan judi. Nah, digoda lagi. Perempuan, perempuan, perempuan. Itu caranya setan. Makanya kalau ada laki-laki nih digoda mabok, nggak mau. Digoda judi, nggak mau. Digoda perempuan, kagak mau. Itu tandanya laki-laki kagak punya duit. Gak ada jalan ya, gak ada jalan. Mau ngapain duit kagak, mau macem-macem. Akhirnya ya di masjid aja, di masjid. Orang duit kagak. Itu khawatir syaitaniyah. Itu bisikan setan tuh begitu, ganti-ganti cara. Sedangkan khawatir nafsaniyah, bisikan nafsu itu enggak ganti-ganti cara. Terus itu judi, 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 judi terus sampai dia kena. Mabok, 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 mabok sampai dia kena.
Itu jaring-jaring setan, khawatir yang ada di dalam hati kita, khawatir ilahiyah, khawatir syaitaniyah, khawatir nafsaniyah. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَرْتَابَ, dan agar tidak menjadi ragu, alladzina utul kitaba, untuk orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, wal mu'minun, begitu juga orang-orang yang beriman, agar tidak lagi menjadi ragu orang-orang beriman maupun orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, min ghairihim fi adadil malaikati, dari selain mereka, fi adadil malaikati, pada bilangan jumlah malaikat. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza matala, dan supaya orang-orang yang ada di dalam hati mereka penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan itu, sebagai suatu perumpamaan. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun, dan agar berkata orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit-penyakit, syakkun, atau terdapat di dalam hati mereka keraguan-raguan, bil madinati, untuk orang-orang kafir yang mereka tinggal di Madinah, wal kafiruna bi Makkah, dan untuk orang-orang kafir yang mereka tinggal di Makkah, mada aradallahu bihadal adadi matalan, apa yang Allah kehendaki dengan bilangan itu sebagai suatu perumpamaan. Samauhu li ghorabatihi, mereka menyebutkan hal itu, menamai 19 ini li ghorabatihi, karena orang kafir itu merasa aneh, bidzalika, dengan hal itu. Wa riba halan, dan lafaz mathalan itu di i'rab menjadi hal dalam kajian ilmu bahasa. Wa riba halan, lafaz mathalan, madza aradallahu bihadal adadi mathalan, mathalan itu menjadi hal. Artinya, kenapa Allah menjadikan itu sebagai contoh 19 malaikat? Kadzalika yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Kadzalika, demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kadzalika, demikianlah, ai mitla idlali munkiri hadal adadi wa hadyi musaddiqihi, artinya seperti tersesatnya orang-orang yang mengingkari bilangan malaikat ini dan orang-orang yang meyakini kebenaran ayat ini. Yudhillullahu may yasha'u, Allah menyesatkan manusia-manusia yang Allah kehendaki, wa yahdi may yasha'u, dan Allah memberikan petunjuk kepada manusia-manusia yang Allah kehendaki,
wa ma ya'lamu junuda rabbika, dan tidak ada yang mengetahui pasukan-pasukan Tuhanmu, ayil malaikata, artinya para malaikat, fi quwwatihim wa a'wanihim, dalam kekuatan mereka dan pembantu-pembantu mereka, illahu, kecuali hanya Allah. Jadi kalau ada bahasa ta'arada baina harfun nafyin wa adatut titnain hudiba, kalau bertemu antara huruf nafi dengan illah adat istitsna, maka tupi itu hasran, itu artinya adalah kalimat yang membatasi. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, ada ma huruf nafi bertemu dengan illah, itu artinya adalah membatasi. Hanya Allah yang mengetahui tentara-tentaranya di antara para malaikat. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan neraka sakor tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Wa ma hiya ay sakorun, dan tidaklah dia, artinya neraka sakor, illa dzikra lil bashar, kecuali menjadi pengingat untuk manusia, kecuali menjadi peringatan untuk manusia bahwa ad-dunya zillun zail, faj'alha tariqan wala taj'alha ghayatan. Ad-dunya zillun zahil, dunia itu ibarat hanya bayangan, dan bayangan semu, bayangan yang sirna, bayangan yang hilang. Sehingga faj'alha tariqan, jadikanlah dunia ini sebagai jalan, wala taj'alha ghayatan, dan jangan menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Ad-dunya jisrun lil akhirah, fal aqil la yabnil qusur ala jusur. Dunia itu jembatan untuk menuju akhirat. Maka orang cerdas itu tidak akan membangun istananya di atas jembatan, karena kita hanya melewati tahapan-tahapan dari satu alam kepada alam berikutnya, dari satu umur kepada umur berikutnya, dan kita sudah melewati dua alam, yaitu alam rahim dan alam arwah, dan kita sedang berada di satu alam, alam pertengahan, yaitu alam dunia. Dua alam lagi yang akan kita hadapi, yaitu alam barzakh dan alam akhirat. Sehingga faj'alha tariqan wala taj'alha ghayatan, jadikanlah dunia sebagai jalan dan jangan menjadikan dunia sebagai tujuan. Tsumma qala kalla wal qamar wal laili id adbar wasubhi ida asbar innaha li ahdal kubar nadiran lil bashar lima sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahina. Shadaqallahul azim. Sampai illa dzikra lil bashar. Pada pertanyaan? Ya. Sudah? Ya.
Lalu kenapa kita tidak dengan 19 mereka itu mohon menjelaskan apakah 20 apakah 11 Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neraka yang paling bawah itu adalah neraka hawiyah. Innal munafiqina bidarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di dasar jurang api neraka yang paling bawah. Dan yang paling bawah itu adalah neraka hawiyah, diisi oleh orang-orang munafik. Kalau tingkatan di sorga namanya darajat. Kalau tingkatan di neraka namanya darokat. Kalau kita pulang tahlilan namanya berkat. Tingkatan di sorga namanya darajat. Semakin ke atas semakin baik, semakin ke atas semakin baik. Yang paling atas derajat yang paling baik. Tapi kalau neraka tingkatannya darokat, tingkatannya turun ke bawah. Semakin ke bawah siksanya semakin keras. Ke bawah semakin keras, ke bawah lagi makin keras, ke bawah lagi makin keras. Dan yang paling bawah sepuncak-puncaknya siksaan yang paling keras itu untuk orang yang munafik, namanya hawiyah. Nah, makanya apa saja yang turun ke bawah itu dari akar kata yahwa, yahwi, huwiyah. Kalau kita berdiri nih mau sujud itu namanya huwi. Hawa, yahwa, hawan itu juga artinya hawa nafsu. Berarti orang yang mengedepankan hawa nafsu seolah-olah dia telah menjatuhkan dirinya ke bawah. Makanya hawiyah itu hawa yahwi huwiyan, hawa yahwa hawan, itu artinya turun ke bawah. Neraka hawiyah adalah neraka yang paling bawah. Dan orang yang suka mengedepankan hawa nafsunya berarti adalah orang yang menurunkan derajatnya dan menghinakan dirinya ke bawah. Ini kata hawa. Maka kenapa jumlah neraka sakor itu malaikat penjaganya 19? Nah, tadi kita sudah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika yudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Allah memberikan petunjuk kepada manusia-manusia yang dikehendaki, dan Allah menyesatkan manusia-manusia yang Allah kehendaki. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan hanya Allah yang mengetahui jumlah tentara-tentaranya di antara para malaikat. 19 itu adalah kepala-kepalanya, pemimpin-pemimpinnya, tapi bawahan-bawahannya la ya'lamu ta'wilahu illahu, la ya'lamu junuda rabbika illahu. Jumlah malaikat yang ada di neraka tidak ada yang mengetahuinya kecuali adalah Allah, karena saking banyaknya. Mungkin itu pemimpin-pemimpinnya, kepala-kepalanya di neraka ada 19, di bawah langsung pimpinan malaikat Malik. Itu penjaga nomor 1 yang ada di neraka. 7 tingkatan neraka, pemimpin utamanya malaikat Malik. Nanti ada bawahan kepala, nah itu malaikat Zabaniyah, dan malaikat Zabaniyah jumlahnya ada 19.
Dan dari 19 malaikat Zabaniyah penjaga neraka itu, nanti neraka diisi dengan malaikat-malaikat bawahannya, tentara-tentaranya, pembantu-pembantunya. Dan jumlahnya itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan neraka sakor itu tidak lain adalah agar menjadi peringatan, menjadi pengingat untuk manusia. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam. Ini apakahnya ada sedikit jelas jadi manusia pasti diinginkan selamat di dunia sampai di akhirat. Yang bagaimana? Sering cara insya Allah saya bukan menyombongkan, saya selalu mau ketika mantan apa itu ada satu doa yang mustajab yang bisa tolong bikin kalau dalam mantan apa. Iya. Nanti ada di buku manasiknya tuh, ketika melihat Ka'bah, Allahumma zidhu syarafan wa ta'ziman. Ada panjang dulu. Tapi satu riwayat mengatakan bahwa man nazara bi baitillahi nazratan kutiba lahu ibadatu sanatin. Orang yang memandang Ka'bah sekali pandangan dengan penuh pengagungan, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka satu kali pandangan melihat Ka'bah itu sama seperti 1 tahun ibadah. Makanya ada seorang ulama dari Mesir itu, kalau dia umrah, dia haji, dia niatin Ka'bah, ngeliatin merem, melek lagi, merem, melek lagi, merem, melek lagi. Kita ditanya, ya Syekh, di mana tasna'u hada? Kenapa begitu? Dia bilang apa? Kan 1 kali pandangan 1 tahun ibadah. Berarti sekali merem 1 tahun ibadah, melek lagi 2 tahun ibadah, melek lagi 3 tahun ibadah. Kan man nazara bi baitillahi nazratan. Nazratan itu adalah masdar marrah, sekali. Dikatakan masdar marrah, sekali pandangan. Berarti kan sekali merem 2 tahun, 3 tahun, 4. Jadi nanti di tempat-tempat Masy'aril Haram, di Multazam, di tempat-tempat yang mustajab, di Raudhah, di Madinah, dan di tempat-tempat lain, waktu kita berada di sisi Ka'bah, maka tidak ada doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah adalah kecuali Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Banyakin udah itu. Karena hasanatan fid dunya ai bil ilmi wal ibadah, hasanatan fil akhirah bil ridha wal jannah. Orang itu dapat hasanatan di dunia, artinya bil ilmi wal ibadah. Di dunia dikasih ilmu, dikasih kemudahan untuk ibadah. Hasanatan bil akhirah bil ridha wal jannah. Dia dapat ridhonya Allah, dia dapat surganya Allah. Mau nyari apa lagi? Mau nyari apa lagi? Hasanatan di dunia dan hasanatan bil akhirah. Mau nyari apa lagi? Udah itu banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau doa-doa yang lain ya silahkan tambahin. Ya Allah, mudahin ya Allah. Biar bisa kawin lagi ya Allah, seperti itu.
Itu pertambahan aja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya katsiral khair, la ilaha illallah, ya ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa lana baba rahmatik wa anshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.